dengan Mabim bahwa tingkat derajatnya hilal itu adalah 3 derajat dan elongasinya minimal 6,4. Oleh sebab itu tentunya kami berharap kepada Bapak Menteri Agama yang nantinya masukan dari Ketua MUI dan ormas-ormas Islam yang ada, agar kita tetap mengacu menunggu hasil terakhir ru'yah sampai akhir penglihatan ru'yah di Aceh nanti, di mana kemudian bisa ditetapkan kalau terjadi suatu perselisihan maka ru'yah itu menjadi penentu. Dan tentunya idza ikhtalafu ahlul hisab, kalau terjadi perselisihan ahlul hisab, fa amrus sultan yuta, maka putusan sultan, tentunya dalam hal ini Menteri Agama, yang patut kita panuti dan kita laksanakan dalam kehidupan. Saya kira karena masih banyak pembicara yang lain, kami hanya ingin memberikan kesimpulan saja bahwa marilah perhitungan hisab kita cocokkan dengan ru'yah terakhir nantinya yang dapat kita dengarkan, dan kita tunggu kesaksian yang terjadi di Aceh nanti. Sekian, terima kasih atas segala perhatiannya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh tepuk tangan untuk Bapak Kiai Abdullah Jaidi, Ketua Majelis Ulama Indonesia. Singkat tetapi mendalam sekali Bapak dan Ibu paparan dari beliau atau perspektif beliau. Kami informasikan bahwa menurut sistem informasi Sabrukiyat, sholat maghrib hari ini jatuh pada pukul 18:07. Kita masih punya cukup waktu untuk mendengarkan beberapa perspektif dari para pembicara yang sudah hadir di tengah kita. Untuk itu selanjutnya kami mohon berkenan kepada Bapak Kiai Haji Ma'rufin dari Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama untuk menyampaikan pokok pikiran, barangkali sekitar 10 menit. Boleh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia beserta segenap jajaran, yang kami hormati pula Bapak Ketua Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang kami hormati Majelis Ulama Indonesia, para peserta sidang dan hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mengingat waktu yang cukup terbatas, mohon izin untuk langsung ke presentasi tanpa pengantar. Jadi di sini kami akan memaparkan bagaimana perspektif Nahdlatul Ulama terkait dengan permasalahan posisi hilal pada saat ini. Di sini kami hendak memaparkan terlebih dahulu bahwa posisi kami di Nahdlatul Ulama, bahwa di sini kita mendapatkan fakta penduduk Indonesia pada tahun 2024 itu 87% adalah Muslim, kemudian 13% non-muslim, tapi kemudian kepesertaan dari penduduk yang beragama Islam atau muslim ini terhadap Nahdlatul Ulama itu mencapai 60%. Hanya kemudian yang menarik, meskipun Nahdlatul Ulama adalah ormas Islam yang berpedoman pada Ru'yatul Hilal, ternyata yang mengikuti Ru'yatul Hilal sebagai bagian dari cara beragama umat Islam di Indonesia itu jauh lebih besar daripada proporsi dari umat Islam yang menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama. Inilah kenapa kemudian kami selalu menekankan pentingnya sidang isbat itu di sini, karena memang yang menunggu hasilnya itu sangat banyak. Kemudian izinkan kami memaparkan sedikit terkait dengan permasalahan kalender Hijriah di Nahdlatul Ulama. Kami menyingkat saja untuk yang dasar-dasarnya, karena nanti ini lebih merupakan pengulangan dari apa yang sebenarnya sudah dipahami semua. Dan di sini kami hendak menaparkan terkait dengan permasalahan kebijakan awal dari
bulan Hijriah bagi Nahdlatul Ulama ini diatur dalam 4 keputusan muktamar yang berbeda-beda dari tahun 1954 sampai tahun 2021. Yang menarik adalah di bagian yang paling pertama, kami menetapkan, dan insya Allah sampai hari ini masih diikuti, bahwa ikhbarnya Nahdlatul Ulama yang ditujukan kepada Nahdliyin itu tidak akan mendahului keputusan isbat dari pemerintah, dalam hal ini dari keputusan Menteri Agama Republik Indonesia. Nah, terus kemudian kami juga mendapatkan ada beberapa keputusan terkait Munas. Munas ini adalah levelnya setingkat di bawah dari Muktamar. Jadi ada 2 keputusan Munas yang juga mengatur terkait dengan permasalahan bagaimana penetapan awal bulan Hijriah di Nahdlatul Ulama. Kemudian yang terpenting lagi adalah di sini Nahdlatul Ulama itu memiliki konsep terkait dengan bagaimana bulan Hijriah itu bergerak atau berjalan dari waktu ke waktu. Ada awal bulan, itu ditandai dengan Ru'yatul Hilal, dan kemudian dengan serangkaian turunan aturan berikut. Kemudian ada pertengahan bulan, ditandai dengan Ayyamul Bid, dan itu ditandai juga dengan Istiqbal atau Purnama. Dan kemudian di sana ditetapkan bahwa Istiqbal itu atau Purnama terjadi pada rentang tanggal ini. Dan kemudian akhir bulan itu dalam pedoman Nahdlatul Ulama ditandai dengan terjadinya istima. Paling ideal adalah istima terjadi pada tanggal 29 Hijriah, namun boleh terjadi pada tanggal 28 Hijriah, dan sebaliknya tidak logis jika terjadi di tanggal 30 Hijriah. Selanjutnya, ini adalah geometri hilal yang tadi juga sebenarnya sudah dipaparkan oleh yang terhormat Pak Cecep. Di sini adalah bagaimana kita menggambarkan langit barat dengan gambaran yang sederhana ini. Jadi ada saat matahari terbenam di bagian paling bawah, kemudian di sebelah kiri atas ada bulan dengan lengkung sabitnya, dan kemudian di sini ada proyeksi dari bundaran matahari dan bundaran cakram bulan. Di sini sebenarnya ada sebuah segitiga yang tidak nampak, tapi itu digunakan oleh para ahli falak di Nahdlatul Ulama dan para ahli falak lainnya pada umumnya untuk memberikan atau menggambarkan terkait dengan posisi hilal. Ada yang disebut tinggi, diukur dari ufuknya, dan kemudian ada yang disebut elongasi atau jarak lengkung, diukur dari bulan langsung ke matahari. Selanjutnya juga bisa kami sampaikan di sini, kami mengadopsi kriteria MABIMS baru, yang kemudian dinyatakan sebagai kriteria Imkan Ru'yah Nahdlatul Ulama, atau disebut sebagai kriteria IRNU, dengan batasan sama dengan batasan di MABIMS. Ini untuk membedakan antara zona di mana hilal mustahil terlihat dan zona hilal yang mungkin atau imkan terlihat. Kemudian kami juga menambahkan kriteria baru yang disebut sebagai kriteria Qotni. Ini memiliki klausul ada yang disebut sebagai elongasi hilal minimal 9,9 yang berlaku untuk wilayah Indonesia, di mana kalau batasan ini terlewati, maka kemudian apabila terjadi hilal tidak terlihat, perlakuannya sedikit berbeda dibandingkan dengan perlakuan dalam kondisi normal. Ini adalah gambaran terkait dengan 3 zona. Apabila kita melihat ke ufuk, pada saat matahari terbenam, ada garis putih, ini adalah garis Imkan Ru'yah.